Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai metode seismik dan perkuliahan kita akan mencoba melihat ya pendahuluan terlebih dahulu terkait metode seismik itu seperti apa. Jadi apa itu seismik ya? Jadi kalau kita buat suatu pertanyaan apa itu seismik? Seismik itu adalah istilah yang berkaitan dengan gempa bumi ya. Jadi teman-teman kalau merasakan gempa bumi atau getaran di bawah permukaan bumi yang kita rasakan di permukaan itu adalah aktivitas seismik ya atau aktivitas seismologi. Nah, itu adalah ya hubungannya dengan tadi ya gempa dan getaran ya. Nah, jadi kategori seismik ya berdasarkan sumbernya. Jadi kalau tadi kita umpamakan seismik itu adalah getaran yang ada akibat di bawah permukaan bumi ya. Jadi yang bumi itu bergetar, nah itu sebutnya sebagai aktivitas seismologi atau kegiatan gelombang ya. Gelombangnya adalah gelombang seismik ya. Nah, kemudian kalau kita kategorikan seismik itu terdiri dari dua, yaitu adalah seismik pasif dan juga seismik aktif. Di mana seismik pasif itu terjadi secara alamiah ya. Contohnya tadi ya, gempa bumi itu akibat pergerakan lempeng. Nanti kita akan mempelajarinya lebih dalam ya terkait ini, tapi akibat dari pergerakan lempeng itu atau pergesekan lempeng di bawah permukaan bumi, lempeng itu apa itu dipelajari di geologi ya. Nah, jadi pergerakannya itu akan menyebabkan yang namanya gelombang seismik ya, getaran seismik atau seismik ya, yang disebutnya sebagai seismik pasif. Kemudian ada yang kedua itu adalah seismik aktif. Nah, seismik aktif ini terjadi karena sumber buatan. Ya, jadi getaran yang di bawah permukaan bumi ya atau gelombang seismik itu terjadi akibat aktivitas yang kita berikan. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih dalam juga. Jadi selain seismik pasif, nah nanti yang akan kita telaah dan lebih jauh ya atau kita akan pelajari lebih jauh itu adalah aktivitas seismik yang bentuknya aktif ya. Nah, ini buatan manusia. Contohnya apa? Nanti akan kita lihat lebih dalam lagi. Jadi contohnya adalah kita meledakkan atau menggetarkan bumi ya menggunakan suatu alat ya. Contohnya yang biasa digunakan adalah dinamit atau alat getar ya, atau disebutnya sebagai vibrosis, kalau di laut disebutnya sebagai airgun. Nanti kita lihat contoh-contohnya, tapi yang akan kita pelajari lebih banyak adalah seismik aktif. Jadi ini ya, ini gempa bumi ya kalau teman-teman lihat. Jadi aktivitas pergeseran lempeng. Jadi lempeng ini awalnya atau bidang bumi ya. Lempeng itu kita ibaratkan bidang batas permukaan bumi yang secara bentuknya besar ya. Nah, itu sebutnya sebagai lempeng. Nah, ini ada dua lempeng ya. Ini ada yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, lempeng ini saling bergerak. Jadi ada yang turun, ada yang naik ya. Nah, pergerakan inilah yang menyebabkan gesekan ya. Gesekan di antara tepinya bidang ini itu akan menyebabkan gempa bumi ya. Jadi gempa getaran itu akibat pergesekan ya. Jadi bergesekan dengan satu bidang batuan dan itu akan menyebabkan getaran di seluruh permukaan bumi ya. Dan juga di dalam permukaan bumi dan sampai ke permukaan bumi yang kita rasakan ya. Nanti ada jenis-jenisnya. Gelombang yang diakibatkan gelombang seismik itu akan ada beberapa jenis. Tapi salah satunya adalah gempa bumi. Ini adalah seismik yang sebenarnya sebagai metode seismik pasif ya. Bukan metode ya, lebih tepatnya adalah seismik pasif ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini sebenarnya sebagai seismik aktif ya. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa seismik aktif ini kita buat gelombang getarnya. Jadi gelombang getarnya di permukaan bumi kemudian menjalar ke bawah permukaan bumi dan kemudian dipantulkan. Nah, ini prinsipnya ini kalau teman-teman belajar di fisika dasar adalah gelombang transmisi, refleksi ya dan refraksi. Jadi itu adalah hukum Snellius ya. Dasarnya itu ya. Jadi gelombang yang kita pelajari gelombang cahaya. Nah, sekarang kita akan pelajari gelombang seismik. Nah, ini yang akan kita coba pelajari lebih dalam bagaimana dia bergetar di bawah permukaan bumi kemudian dipantulkan dan diterima oleh alat getar di permukaan dan kita direkam menjadilah seismik yang menggambarkan ini ya bawah permukaan. Oke, ini adalah seismik. Ini menggunakan alat getar disebutnya sebagai metode aktif. Oke.
Nah, alat akuisisi data seismik itu ada dua yang pertama adalah sumber getar buatannya ya. Jadi kalau bicara mengenai akuisisi data seismik itu ada dua. Yang pertama alatnya adalah sumber getar seismik buatan. Kemudian alat rekam. Tadi seperti gambar yang sebelumnya ada alat getarnya dan alat rekamnya ya. Jadi yang sebutnya sebagai receiver dan transmitter. Nah, transmitter ini adalah sumber getarnya. Tadi ada vibrosis, ada dinamit, ada airgun ya. Nah, macam-macam. Dan alat rekamnya ada geophone disebutnya sebagai alat rekamnya, ada hydrophone kalau dia di laut ya, dua hal itu ya. Nah, kemudian ini contohnya, ini adalah sumber getar seismik buatan ya, disebutnya sebagai vibrosis, truk besar yang dilengkapi dengan peralatan getar yang kuat. Nah, ini kalau teman-teman berkunjung di El Nusa ya, dia punya alat seperti ini ya, jadi mesin besar, mobil besar ya, ini besar tinggi nih. Kemudian dia punya ini nih, kalau teman-teman perhatikan dia punya seperti yang kalau kita lihat di jalan ada tuh pembangunan jalan, ada yang meratakan jalan dengan menggunakan yang namanya stomper ya. Ya, dia bergetar naik turun. Nah, kalau ini disebutnya sebagai vibrosis. Vibrosis ini juga mirip seperti stomper tadi, dia menjatuhkan diri ke bawah ke permukaan, kemudian ada getaran. Nah, ini berulang kali sampai energinya besar ya. Nah, itu yang menyebabkan gelombang menjalar ke bawah permukaan bumi kemudian dipantulkan. Nah, ini adalah alat getar yang disebutnya sebagai vibrosis ya. Ini dia bisa jalan. Jadi dia bisa jalan, mobile, bergerak. Nah, kelebihannya kalau vibrosis ini dia bergeraknya cepat ya. Jadi karena dia bentuknya mobil seperti ini, dia bergerak maju mundur, bergeraknya cepat. Tapi kelemahannya adalah apa? Kelemahannya dia sulit memasuki daerah-daerah yang banyak pepohonan seperti ini ya. Cocoknya vibrosis itu di lahan terbuka. Contohnya adalah kalau kita di gurun ya, di gurun. Nah, Arab Saudi itu lebih banyak daerah-daerah Timur Tengah itu lebih banyak menggunakan vibrosis dibandingkan nanti yang berikutnya adalah dinamit ya. Nah, karena kalau kita menggunakan fibrosis di daerah-daerah yang hutan seperti ini tuh mobilnya itu susah lewat. Jadi terkendala di situ karena dia besar ya. Apalagi di perkotaan masih memungkinkan, tapi kalau di daerah padat penduduk ini agak sulit lewat jalannya ya, kita nggak bisa menggunakan fibrosis ya. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya selain itu, selain dia bisa bergerak kanan lebih cepat, dia juga bisa diatur frekuensi getarnya ya. Nah, berikutnya yang sering digunakan, ini juga sering digunakan di Indonesia ya, eksplosif atau dinamit, tapi bentuknya bukan yang merah ini ya. Bukan, ini gambaran dinamit seperti ini, tapi yang kita pakai dia bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ini ditancapkan ke bawah permukaan bumi, jadi bentuknya lancip seperti ini karena kita akan tancapkan ke bawah permukaan bumi. Jadi dibor dulu sedikit, kedalaman mungkin 3 meter atau 10 meter ya. Nanti ditanam ini, ditancapkan sampai ke dalam tertentu baru diledakkan. Nah, disebutnya sebagai dinamit. Nah, ini yang sering banyak itu digunakan di Indonesia karena di Indonesia sendiri itu akses jalannya sulit. Jadi kita menggunakan bentuk eksplosif seperti ini, dan banyak hutan ya, banyak hutan pepohonan yang nggak mungkin bisa dilewati fibrosis. Jadi kita menggunakan dinamit ya, bentuknya seperti ini yang kanan. Jadi ini seperti kalau disebutnya kalau di El Nusa itu daya gel ya, daya gel itu merek peledaknya contohnya. Ya, kalian teman-teman bisa cari sendiri ya jenis alat getar seismik, contohnya adalah dinamit atau vibrosis tadi ya, di website penyedia alat akuisisi seismik ya. Nah, kemudian ini yang di laut. Jadi di laut itu menggunakan yang namanya airgun. Ya, airgun di laut itu dia bentuknya seperti ini. Jadi seperti namanya air. Air itu udara ya, bukan air ya, air. Air itu udara, jadi udara yang dikompresikan kemudian dilepaskan. Nah, kenapa udara dan juga kenapa di laut? Karena kalau di air, udara itu akan semakin cepat menjalar. Tapi kalau di permukaan atau di darat kan bidangnya walaupun tanah, tapi kan sekelilingnya ya atau medianya itu adalah udara juga. Jadi kalau kita lepaskan udara akan hilang, makin nggak akan ada energinya ya, atau couplingnya itu nggak ada. Tapi kalau kita lepaskan udara di dalam air itu akan ada couplingnya ya. Jadi akan bergerak dengan lebih cepat dan
bisa mencapai ke dasar laut dengan cepat dan itu akan menyebabkan getaran seismik. Nah, ini yang disebutnya sebagai vibrosis. Jadi ada selang. Nah, selangnya ini diisi udara, dikompres sampai tekanannya tinggi baru dilepaskan ya. Jadi ada katupnya nih, katup untuk melepaskan udaranya ya. Jadi seperti itu. Dia ditenggelamkan di laut di kedalaman tertentu baru diledakkan. Nah, ini adalah disebutnya sebagai air gun ya. Nah, kemudian tadi alat getar seismik. Nah, kemudian yang ini adalah alat rekamnya. Tadi seperti gambar yang ada getaran seismik itu pasti ada alat rekamnya. Nah, yang tadi transmitter, yang ini receiver sebutnya sebagai geofone. Nah, geofone ini digunakan merekam gelombang seismik yang ada di permukaan atau di darat ya. Karena bentuknya seperti ini. Dia ada bentuknya lancip seperti ini ditancapkan di tanah ya. Nah, ini juga bentuknya kalau kita lihat di dalam ini yang kuning ini. Nah, kalau kita sorot di dalamnya, dia itu bentuknya seperti ini. Ada coil ya, ada magnet. Jadi magnetnya itu bergerak ya. Nah, di dalam sini ada coil. Nah, itu ingat teori fisika yang terkait medan elektromagnetik ya. Jadi dia terganggu si listrik itu dengan adanya magnet ya. Jadi magnet itu bergerak naik turun, ada di sekitaran kumparan. Jadi nanti kumparan dan magnet itu menghasilkan medan listrik ya, dan akan direkam ya. Nanti rekamannya itu yang menjadikan kita jadikan gelombang seismik ya. Nah, ini yang disebutnya sebagai bentuk analognya ya. Nanti kita jadikan digital. Ya, ini nanti teman-teman belajar mengenai analog to digital konversi terkait alat-alat listrik ya. Nah, jadi dari listrik ini menjadi gelombang. Nah, ini adalah alat rekam seismik. Karena kalau kita si magnet ini bergerak naik turun kan artinya dia bentuknya nanti kalau terekam adalah modulasi gelombang ya. Seperti itu. Nah, ini adalah receiver atau alat rekam seismik yang jenisnya adalah geofone. Kemudian ada juga hydrophone. Jadi hydrophone ini di laut ya. Jadi karena dia di bawah permukaan laut itu tidak bisa ditancapkan, jadi kita tarik menggunakan kapal dan alat rekamnya seperti ini. Ya, di dalam selang. Jadi di dalam selang ini itu ada alat yang namanya sebagai hydrophone. Bentuknya sama, dia fungsinya sama, merekam gelombang seismik juga, namun dia di dalam laut ya. Dia diselubungi oleh selang yang anti air ya. Jadi tidak mudah rusak karena dia elektrik ya. Nah, itu di dalamnya bisa mengukur kompresi gelombang seismik juga ya. Nah, ini perkembangan dari seismik untuk eksplorasi ya. Jadi tahun 1906 itu yang pertama kali. Jadi seorang geofisikawan Italia yang bernama Luigi Palmieri itu melakukan percobaan seismik pertama di Gunung Vesuvius. Ia menggunakan gempa bumi alami sebagai sumber gelombang seismik. Jadi dia merekam getaran seismik dengan alat rekamnya pertama kali waktu itu. Ya, untuk gunung ya waktu itu ya. Kemudian tahun 1920-an sumber getar buatan pertama kali digunakan untuk menghasilkan gelombang seismik yang bisa dikontrol. Jadi ada alat getarnya yang pertama kali ya, dinamit waktu itu. Kemudian ke abad ke-20 ya, hingga sekarang metode seismik menjadi alat yang sangat penting dalam industri minyak dan gas bumi. Jadi metode ini digunakan untuk menentukan letak dan struktur reservoir migas dan di bawah permukaan bumi. Jadi kita bisa melihat lapisan bawah permukaan bumi dan juga kita bisa memperkirakan adanya hidrokarbon di bawah permukaan bumi dengan menggunakan metode seismik ya. Nah, ini banyak digunakan ya. Jadi metode seismik itu kalau diurutkan dalam metode geofisika, metode seismik refleksi itu yang paling tinggi ya tingkatannya karena dia bisa mencapai resolusi yang sangat bagus. Nah, kemudian jenis-jenisnya metode seismik itu banyak jenisnya, tapi yang paling umum itu adalah seismik 2D, kemudian ada seismik 3 dimensi dan seismik 4D. Yang paling awal digunakan biasanya seismik 2 dimensi ya, seperti namanya 2 dimensi, dia seperti gambar dalam kertas aja ya, vertikal gitu. Nah, kemudian kalau 3D dia bentuknya seperti ya cube ya atau kubik ya. Bentuknya bisa kita lihat secara 3 dimensi, dan kalau 4D parameter satu dimensinya adalah waktu ya. Jadi sebenarnya 3D seismik yang dilakukan berulang-ulang. Nah, itu sebagai seismik 4D. Nanti desain akuisisi dan lain-lain kita akan pelajari ya lebih dalam nanti di materi berikutnya.
Oke, nah ini contohnya seismik ya. Jadi ini seismik laut atau offshore seismik. Nah ini bentuknya seperti ini. Nah ini adalah gambaran bentukan seismik ya di bawah permukaan bumi. Jadi kita bisa menggambarkan di bawah air itu bentuknya seperti apa ya kalau kita menggunakan data seismik ya. Ini contohnya itu kita bisa melihat yang namanya batimetri bawah laut atau seabed, sea floor, sea bottom ya. Dengan menggunakan seismik ya, kita lihat lapisan-lapisan batuannya kelihatan lebih jelas gitu ya. Nah, kemudian ini contoh untuk yang 3 dimensi bentuknya seperti ini. Jadi ada arah utara selatan, barat timur, dan secara lateral juga kita bisa lihat bentuknya. Ini sebutnya sebagai seismik 3 dimensi. Nah, 4 dimensi seperti ini jadi seismik yang dilakukan berulang kali ya. Misalkan dia di run pada tahun 94, kemudian di run pada tahun 2001, ya ada kelihatan bentuk seperti anomali hidrokarbon ya. Kemudian 2004 sampai 2008 ya. Nah, ini contohnya untuk CCS ya. Jadi injeksi karbon ke bawah permukaan bumi ya. Nah, menggunakan metode seismik ya. Jadi 4D seismik ya. Ya kita untuk mengontrol bawah permukaan. Nah, ini contohnya ya untuk monitoring. Nah, aplikasi metode seismik itu ada dua, salah satunya adalah eksplorasi lapangan migas dan juga ada pengembangan lapangan migas ya. Jadi di eksplorasi migas kita sering mencari bentukan bawah permukaan bumi itu menggunakan seismik. Juga di pengembangan lapangan kita bisa menerapkan kalau sudah ketemu ya di bor ketemu ada hidrokarbon, kita bisa menghitung jumlahnya banyaknya hidrokarbon menggunakan data seismik. Nah ini ya contohnya untuk interpretasi data seismik pada eksplorasi migas. Jadi kita menarik yang namanya garis-garis ini dan juga patahan-patahan dari data seismik. Nah kita bisa rekonstruksi bentuk bawah permukaannya dari kartun ini ya. Jadi dari data seismik kita bisa tebak bentuk bawah permukaannya juga dari data sumur seperti apa. Nah nanti kita bisa rekonstruksi. Jadi yang bawah ini hasil simulasi atau rekonstruksi dari data seismik yang kita interpretasi ya, rekam. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi bawah bumi itu seperti ini nantinya. Ya, ada yang warna hijau, ini beda lapisan ya. Hijau, kuning, kuning lagi, abu-abu, ini beda lapisan. Ada patahan yang ada di bawah permukaan bumi. Oke. Nah, ini contohnya untuk seismik untuk eksplorasi. Jadi kita bisa tahu adanya gas dari data seismik ya karena ada disebutnya sebagai direct hydrocarbon indicator. Jadi kita bisa tebak di sini, oh ini ada hidrokarbon di sini ya. Nah, ini dengan menggunakan data seismik. Nah, nanti kita bisa melihat penerusan hidrokarbonnya dari penampang lateral data seismiknya. Nah, kemudian teori dasar nanti berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai dasar dari metode seismik itu sendiri ya, hukum Snellius, dan nanti ada beberapa teori tentang gelombang seismik ya. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.